Oke. Tadi bicara tentang bagaimana kita bisa membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Selain tadi ada emosi dasar, engkau pahami love language-nya atau bahasa cinta. Kuncian yang keberapa? 4. 1, 2, 3, 4. Love language. Manusia yang mungkin di antara kita ada ibu yang baru punya bayi, terus adik kakaknya usil sama kakaknya, atau enggak berantem, atau enggak pas saing-saing. Bisa jadi tantrumnya anak-anakmu karena sinyal tangki cintanya belum penuh lagi. Tangki cinta manusia itu kalau umur 0 sampai 5 tahun itu harus dipenuhin semua. Kalau sudah lebih dari 5 tahun biasanya mereka punya kesukaannya masing-masing. Banyak pernikahan yang gagal karena merasa bahwa tidak dicintai. Bapaknya ngasih hadiah, pergi ke Hong Kong, Singapura, tugas dinas ke Jogja, bawain bakpia. Ibunya lempeng, tapi sementara suami merasa bahwa dengan ngasih hadiah terus, istrinya jadi senang. Ternyata selama ini istrinya memendam, pengennya diempuk-empuk, pengennya ditemenin, karena love language-nya physical touch. Atau pengennya dilayani, karena love language-nya act of service atau pelayanan. Akhirnya bertahun-tahun mereka nggak nyampe karena tidak saling memahami satu dan yang lain. Itu pentingnya love language. Ini yang di dunia ya, bicara tentang akhirat. Tipis-tipis saja. Doa anak untuk orang tua apa? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka di waktu mereka menyayangiku waktu aku kecil. Terus Allah nanya ke anaknya dicolek-colek, kan kita udah doa nih, nanya, nak, kamu udah merasa disayang belum sama mama papa? Jangan nyampe doanya untuk kita kalau anakmu sedang tidak merasa dicintai bertahun-tahun. Itu kenapa love language itu penting. Nah, apa saja love language atau bahasa cinta? 1. Bahasa cinta itu ada sentuhan. Yang kedua, quality time atau waktu. Yang ketiga, pujian. Yang keempat, hadiah. Yang kelima, pelayanan atau act of service. Nah, yang manakah anakmu nih love language-nya? Jangan sampai aku lagi senang diempuk-empuk, engkau layani terus, mama bikinin ini ya, mama bikinin itu. Dia nggak akan merasa dicintai. Jadi kasih tangki cinta sesuai dengan kebutuhan anaknya. Bagaimana caranya? Uji selama 14 hari atau 30 hari. Kira-kira kasih terus nih love language-nya hadiah. Apa aja? Bawain martabak, mama punya hadiah buat kamu. Bentuknya gitu yang gimana rasanya, reaksinya, responnya. Love language ini penting supaya ketika kita masukin love language-nya, ibarat air di dalam botol, kita masukin love language, tumpah-tumpah, menyebar ke adiknya. Jadi anak yang ramah, punya sosial skill yang baik karena dia merasa dicintai, nggak lagi FOMO karena dia tahu orang tuanya cinta. FOMO itu lahir dari anak-anak yang gelisah, kurang divalidasi sama orang tuanya, karena hari-harinya orang tuanya cuma nanya makan, sholat, belajar, itu doang yang ditanya. Jadi dia kurang divalidasi. Gitu ya. Penuhi tangki cintanya sampai luber sehingga tidak ada pasirik-sirik. Mama mah lebih sayang ke teteh, aku tadi sayang. Gak ada gitu-gitu karena kita sudah masukin ngecas tangki cintanya full dan rata. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Perubahan fase atau fisik pra-remaja ini ada perubahan fasenya. Karena anakmu sudah masuk pra-remaja, ada perubahan fisik. Emosinya juga khas,
mereka sedang belajar dan bernalar. Itu kenapa kalau dikasih tahu banyak sekali pendapat dari anakmu. Perkembangan individual dan sosialitas, pengen punya kamar sendiri, pengen memutuskan mau pakai baju apa sendiri, karena itu sedang berkembang. Lalu bakat dan kemampuannya juga sedang berkembang, bahasa dan estetikanya juga berkembang. Tampak seperti kurang ajar gitu ya sama kita karena ngomong aja gitu. Nah, itu memang sedang berkembang dan tinggal diarahkan saja. Bagaimana anakmu bisa bicara dengan orang yang di atasnya, sejajar dan di bawahnya, gitu ya, manners. Lalu seksualitasnya berkembang, mulai naksir-naksir, mulai suka sama orang. Tugas kita untuk menemani anak kita menuju akil dan balik, akalnya dulu dimatengin, baliknya belakangan. Banyak anak-anakmu yang bucin, minta validasi sama orang karena gak diisi sama yang di rumah tangki cintanya. Jadi baliknya duluan, bukan akal. Anakmu yang dilayani bawa tas, makan masih disuapin dan lain sebagainya, itu biasanya baliknya duluan, akalnya belakangan. Harus yang bagus tuh akal baru balik. Oke, ini next aja soalnya satu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke. Tadi ngomongin tentang love language, emosi dasar manusia, alam sadar dan alam bawah sadar, dan tingkat fokus manusia. Maka di akhir kegiatan atau di akhir slide saya akan memberikan tips bagaimana engkau bisa berkomunikasi dengan anak-anakmu. Yang pertama, kita samakan dulu benang merahnya. Bahwa apa sih? Anakmu sudah masuk fase apa? Pra-remaja dan remaja awal. Jadi udah bukan bayi lagi ya. Sepakat ya? Oke. Jadi apa sih yang membedakan anakmu dan engkau hari ini? Sama. Yang membedakan hanya dari segi pengalaman atau experience. Kita lebih berpengalaman, anakmu baru akan punya pengalaman. Jadi tugas kita apa? Berbagi pengalaman. Sudah mulai untuk bisa memodifikasi 3 pertanyaan: makan, sholat, dan belajar dimodifikasi sebagai bentuk diskusi, bukan pertanyaan. Yang pertama caranya adalah mendengarkan. Mendengarkan itu tidak hanya sekedar menunggu giliran ngomong. Karena kita merasa hafal sama anak-anak kita tahu nih anak kita mau ngomong apa, kita udah siap-siap mau jawab apa. Karena saking kenalnya. Tapi mulailah untuk belajar mendengarkan. Dan ingat, mendengarkan, level mendengarkan tertinggi adalah mendengar yang tidak diucapkan. Itu adalah level mendengarkan tertinggi. Kemampuan itu harus bisa dimiliki oleh seorang ibu. Bagaimana dia bisa mendengar yang tidak diucapkan oleh anaknya.